pada sadam. Menganjali. Om Swastiastu. Semuanya dapat cerah ya anak-anak ya, bahagia ya? Ya. Apa kabarnya hari ini? Baik. Ibu apa kabar? Baik ya. Anak-anak, pembelajaran kita pada siang hari ini kita mulai kembali pada hari ini tanggal 5 Oktober 2022. Sudah siapkah kalian belajar? Sudah. Anak-anak seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, kita melakukan doa. Pada ketua kelas, silakan memimpin doanya. Baik, teman-teman dimohon untuk berdiri. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Persilakan duduk. Anak-anak, setelah kita melakukan doa, sekarang kalian isi link absensinya pada Google Form yang sudah dikirimkan melalui WA grup kalian. Ya. Pada yang lainnya, tolong diperhatikan. Silakan diisi link absensinya. Semuanya hadir hari ini? Bagus sekali ya. Baik anak-anak, waktu untuk mengisi absensi sudah habis. Kita lanjutkan pada kegiatan berikutnya, yaitu mengecek kesiapan kalian dalam pembelajaran. Apakah semuanya sudah duduk pada kelompoknya? Sudah. Apakah semuanya sudah membuka buku pocket pelajarannya? Sudah. Berarti sudah siap? Sudah. Bagus sekali ya. Yang di belakang bagaimana? Sudah siap? Sudah. Anak-anak seperti biasa, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita pada bangsa kita, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan nasional. Untuk itu, kalian dipersilakan untuk berdiri. Sikap yang hikmat ya. Baik anak-anak, silakan duduk kembali. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah banyak sekali belajar ya, di kelas 7 maupun di kelas 8 yang sebelumnya kemarin sudah kita pelajari ya. Kalian sudah belajar mengenai yang namanya tumbuhan.
Ya, sudah belajar kan? Ya. Tumbuhan itu ya merupakan salah satu bahan daripada makanan. Tumbuhan itu adalah bahan makanan yang berupa sayuran. Sayuran itu kaya dengan apa? Vitamin dan mineral. Termasuk juga buah-buahan. Ya, buah-buahan juga kaya dengan vitamin. Apakah semuanya suka buah di sini? Suka. Bagus sekali ya. Anak-anak, nah kemarin juga waktu kelas 7 kalian sudah belajar mengenai partikel materi. Jadi bagian dari pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu mengenai mineral, ya. Nah, mineral itu adalah ion. Kalian pernah mendengar yang namanya sabzi? Kalsium? Kalsium yang kalian dapatkan dari susu, nah, itu adalah mineral, ya, yang mengandung ion kalsium. Fungsinya adalah sebagai pembentukan tulang. Nah, kita akan belajar pada siang hari ini yaitu mengenai bahan makanan dan nutrisi. Pernahkah kalian merasa lapar? Perhatikan gambarnya. Lapar dan suara perutnya berbunyi kriuk-kriuk. Pernah ya? Lalu mengapa kalian lapar? Karena belum makan. Karena belum makan. Nah, setelah kalian makan ya, kenapa kalian harus makan? Untuk bertahan hidup. Untuk bertahan hidup. Yang lain? Supaya tubuh kuat. Angkat tangannya, jangan keluar ya. Ya, silakan. Supaya tubuh sehat. Supaya tubuh sehat, bagus sekali. Yang lain? Supaya tubuh kuat. Yang lain? Supaya tubuh punya tenaga. Oke, jawaban kalian betul semua ya. Supaya tubuh sehat, supaya tubuhnya kuat, punya tenaga dan tidak lemas. Kalau kalian tidak makan, kalian lemas nggak? Mas. Pernah nggak kalian puasa? Pernah? Ada yang muslim di sini? Oke, mungkin yang pernah puasa itu sudah merasakan ya bagaimana rasanya dari pagi sahur itu kemudian puasa sampai sorenya baru makan kembali. Nah itu mereka lapar, mereka menahan haus dan lapar. Seperti kalian ini, ada tayangan ini. Tuh lapar, dia butuh apa? Butuh yang namanya makanan. Paham anak-anak? Mengapa pembelajaran ini begitu penting bagi kehidupan kita? Makanan dan nutrisi itu kalian agar memahami apa kandungan gizi daripada makanan itu sendiri. Ya, contohnya misalkan ketika kalian makan di rumah ataupun dimanapun kalian makan, perhatikan komposisi makanan kalian. Sudahkah mengandung vitamin? Sudahkah mengandung mineral? Sudahkah mengandung karbohidrat? Sudahkah mengandung protein, lemak dan lain sebagainya? Ya, ini pentingnya kita mempelajari makanan dan nutrisi. Bisa dipahami? Masih semangat nggak ini? Ayo dong ya. Oke, good. Silakan kita kelas. Baik, teman-teman dimohon untuk berdiri. Adakah 8A di dadamu? Ada. Adakah 8A di jiwamu? Ada. Mana dia? Ini dia. Mana dia? Ini dia. Cek sound. Sudah semangat ya? Oke, bagus sekali. Sekarang tambah semangat lagi dengan mengerjakan pretest untuk mengukur kemampuan awal kalian sebelum pembelajaran ini dilanjutkan. Silakan kerjakan pretestnya pada link yang ibu kirimkan di WA grup kalian.
5 menit dari sekarang. Silakan bekerja. Jangan ada yang tolak-tolak. Fokus pada pekerjaannya. Jangan lupa isi identitas sebelumnya ya, dicek kembali jawabannya, identitasnya. Baru kalau sudah yakin kalian langsung kirimkan. Bagaimana? Sudah selesai semuanya? Sudah. Ada yang belum selesai? Semua sudah? Sudah. Bagus sekali ya. Anak-anak, materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengenai makanan dan nutrisi. Untuk penilaiannya seperti biasa ya, Ibu sudah bagikan di Google Classroom kalian. Ya, kalian sudah buka kelasnya? Sudah. Bagus sekali. Nah, di sana penilaiannya yaitu penilaian sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Pengetahuannya diukur dengan pretest dan post-test. Ya, untuk nilai keterampilannya nanti akan dibagikan LKPD. Ya, kalian menjawab dengan seksama, dengan cermat, pastikan LKPD dengan baik. Kemudian untuk nilai sikap, Ibu akan pantau sikap kalian selama pembelajaran kita ini. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Tujuan pembelajarannya silakan dicatat. Yang pertama, melalui pengamatan tayangan video tentang kasus kekurangan gizi, peserta didik dapat menganalisis penyebab masalah kekurangan gizi. Yang kedua, melalui kegiatan literasi dan tanya jawab, peserta didik dapat menelaah fungsi dari bahan makanan. Yang ketiga, melalui kegiatan permainan, pengelompokan bahan makanan, peserta didik dapat mengelompokkan makanan berdasarkan kandungan zat gizinya dengan tepat dan jujur. Melalui kegiatan presentasi kelompok, peserta didik mampu menyampaikan hasil kegiatannya dengan tanggung jawab. Silakan ditulis dulu tujuan pelajarannya. Sudah selesai? Sudah? Sudah. Tujuan pembelajaran ini nanti menjadikan kita kalian belajar ke depannya ya selama pembelajaran ini. Next, kita lanjutkan. Kita sudah masuk pada kegiatan inti pembelajaran ini, yaitu ada tayangan video tentang kasus ya kekurangan gizi atau seseorang yang mengalami gizi buruk ya. Nanti Ibu tugaskan kepada kalian untuk belajar menganalisis permasalahan. Ibu akan membagikan lembar pertanyaan kepada setiap kelompok. Kalian diskusikan, kemudian kalian tuliskan jawabannya. Paham? Paham. Untuk itu kalian amati videonya, sembari Ibu akan membagikan lembaran pertanyaannya. Ingat isi identitas kelompoknya ya, nama, kemudian kelompok berapa, isi pada lembarannya bagian atas. Paham anak-anak?
Paham. Sudah? Sekarang semuanya memperhatikan ke depan. Yang duduknya menghadap belakang, silakan ke depan. Perhatikan saya videonya. Amati dan cermati dengan baik. Kita mulai ya. Jafar Jumiakan, Ketua Kerja Perhubungan 350 Jakarta pernah disebut sejak 1 tahun terakhir. Diana, wanita usia 2 tahun, memiliki berat badan 14,5 kg. Namun bobot data hanya sekitar 5 kg saja. Di rumah ibu berat dan terpapar asbes inilah dapat tinggal bersama ayah dan ibu. Sang ayah adalah buruh pasarian sebagai tukang besi di salah satu pabrik di kawasan Tegal Alur, sedangkan ibunya hanya ibu rumahnya saja. Gizi buruk yang dialami Gafal berawal saat balita itu terjatuh dari tempat tidurnya. Ketika itu karena keterbatasan ekonomi, Gafal tidak mau ke rumah sakit, melainkan hanya diberi perawat intensif saja. Namun semenjak sekolah, Gafal tidak langsung mengenal hingga tubuhnya turun drastis. Awalnya jatuh. Terus diurus lama-lama, ya Kak. Sudah kalian cermati? Sudah. Silakan bekerja sesuai dengan lembar pertanyaan yang ada di hadapan kalian. Diskusikan. Itu akan mulai penilaian kalian ya. Tolong berdiskusi dengan baik, kerjasama dengan baik. Lakukan pekerjaan ini dengan penuh tanggung jawab. Silakan berdiskusi ya. Apa pertanyaannya? Diskusikan bagaimana identitas masalahnya, rumusan masalahnya, dan juga mengenai. Nah ini ya, dapat pertanyaannya sesuai dengan apa yang Ibu berikan tadi, penjelasannya tentang identifikasi masalah, rumusan masalah, hipotesis, dan apa yang perlu kalian lakukan agar terhindar dari kekurangan gizi. Dan pertanyaan kelima yaitu mengapa kita perlu mengetahui kandungan gizi pada makanan. Ya, kerjakan dengan baik. Sudah presentasi. Sudah membuat sampai 4 apa? Nah, rumusan masalah sudah? Sudah. Kelompok 4 sudah membuat sampai nomor 3. Pertanyaan nomor 3 yaitu rumusan masalah. Silakan diskusikan dengan baik ya. Kelompok 6 bagaimana? Sudah. Kelompok 2 sudah.
semuanya selesai mengerjakan? Pertanyaan yang pertama, berdasarkan tayangan video tadi, identifikasikanlah masalah yang terjadi. Silakan angkat tangan. Ya, dari kelompok silakan berdiri ya, setiap kali mempresentasikan berdiri. Kenapa nama dari kelompok mana? Baik, perkenalkan nama saya Guru dari kelompok 1. Jadi berdasarkan tayangan video tersebut, masalah apa yang terjadi? Masalah yang terjadi pada video tersebut adalah kondisi kesehatan seorang anak itu kritis akibat kekurangan gizi yang dialami oleh seorang anak tersebut. Terima kasih. Dari kelompok 1 itu kondisi gizi yang dialami oleh seorang anak. Yang lain? Ya, kelompok 3. Silakan. Perkenalkan nama saya Dr. Kudangan dari kelompok 3. Masalah yang terjadi pada video tersebut adalah gizi buruk yang dialami seorang anak dikarenakan keluarganya kurang gizi. Jadi sudah ada 2 kelompok yang menyampaikan pendapatnya. Yang pertama adalah kondisi gizi yang dialami oleh seorang anak. Kemudian yang kedua adalah gizi buruk yang dialami oleh seorang anak karena keluarganya tidak mampu. Dari rumusan masalah tadi mohon maaf, dari identifikasi masalah tadi, apa yang kalian dapat temukan dari rumusan masalahnya? Silakan kelompok. Silakan. Untuk menjawab, perkenalkan nama saya Minyoman Arisnasti, perwakilan dari kelompok 4. Rumusan masalah berdasarkan tayangan video tadi ialah mengapa kasus gizi untuk bisa terjadi. Terima kasih. Silakan. Kenapa kasus gizi itu bisa terjadi? Dawe? Ya, dari kelompok. Jadi rumusan masalah dari video tersebut adalah mengapa seorang anak bisa mengalami kekurangan gizi. Bagaimana seorang anak bisa mengalami kekurangan gizi? Beri tepuk tangan dulu untuk kedua. Kalian sudah berhasil mengidentifikasi masalah dan membuat rumusan masalah dengan sangat bagus. Ya. Nah, untuk itu hipotesisnya apa yang kalian dapatkan? Dugaan sementaranya. Ya, silakan. Dari kelompok. Nah, Perkenalkan, nama saya Putu Prasetya. Hipotesis yang saya dapatkan dari tayangan video yang tadi adalah kasus gizi buruk dapat terjadi karena seseorang kekurangan asupan makanan yang bergizi dan seimbang. bagus sekali. Silakan duduk. Pendapat lain mungkin ada? Ya, silakan dari kelompok. Baik, perkenalkan nama saya Idewa Ali Istri Simaswani dari kelompok 3. Hipotesis atau dugaan sementara penyebab masalah tersebut yaitu gizi buruk yang dialami seorang anak disebabkan karena anak tersebut kekurangan makanan yang bergizi dan seimbang, yaitu makanan yang mengandung karbohidrat, vitamin, protein, dan mineral. Terima kasih. Wow, bagus sekali. Itu tadi adalah hipotesis atau dugaan sementara daripada kedua temannya ya. Gizi buruk itu disebabkan karena seorang anak itu kekurangan makanan yang mengandung gizi atau nutrisi, karbohidrat, protein, vitamin, mineral. Ya, oleh karena itu anak tersebut mengalami gizi buruk. Faktor apa yang menyebabkan? Faktor ekonomi. Di mana faktor ekonomi orang tuanya adalah berasal dari keluarga yang tidak mampu. Baik anak-anak, yang kali pertanyaan berikutnya 4. Apa yang perlu dilakukan agar terhindar dari kekurangan gizi? Silakan. Giliran ya dari kelompok 2. Silakan yang semangat kelompok 2. Ayo. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Igede Kerma Pranata dari kelompok 2. Yang diperlukan
agar terhindar dari kekurangan gizi adalah memakan makanan dan minuman yang mengandung banyak gizi dan vitamin. Ya. Kelompok yang lain? Soal nomor 4 ada? Ya, silakan dari kelompok 3 lagi. Perkenalkan, nama saya Idola Rizky dari kelompok 2. Yang harus dilakukan agar terhindar dari kekurangan gizi yaitu menjaga pola makan yang sehat. Betul sekali ya. Silakan duduk. Jadi apa yang perlu kita lakukan agar terhindar dari kekurangan gizi? Dengan menjaga pola makan yang sehat. Ya, kandungan gizi yang ada dalam makanan itu harus seimbang. Itu yang harus kita lakukan. Pertanyaan yang kelima, mengapa kita perlu mengurangi kandungan gizi pada makanan? Ya, kelompok 4. Baik, perkenalkan nama saya Gusti Widya Mulia Sastra, perwakilan dari kelompok 4. Mengapa kita perlu mengetahui kandungan gizi pada makanan agar kita terhindar dari penyakit? Wah, bagus sekali ya. Silakan duduk. Jadi banyak hal ya, mengapa kita perlu mengetahui kandungan gizi pada suatu makanan agar kita terhindar dari 1. Masalah kekurangan gizi. 2. Awalnya apa? Masalah obesitas. Ya, jadi itu pentingnya kenapa kita harus tahu apa itu kandungan gizi daripada suatu makanan. Sudah paham anak-anak? Sudah. Jadi tepuk tangan dong. Semangat. Oke, saatnya masuk pada kegiatan kerja kelompok. Ya, kalian sudah duduk kelompok masing-masing kan? Sudah? Sudah. Siapkan alat dan bahan yang sudah Ibu share di Google Classroom-nya. Sekarang Ibu bagikan LKPD-nya. Ini amplop makanannya ya, jadi kita sekarang bermain. Bermain mengelompokkan makanan. Berdasarkan apa? Berdasarkan kandungan gizinya. Ya, jadi kalian harus cermat, ya, teliti dalam mengelompokkan makanan ini. Kita mulai dari kelompok 1 dulu ya. Sudah siapkan semuanya? Kertas berwarnanya sudah? Lemnya sudah? Oke. Mulai kalian menempelkan bahan makanannya pada kandungan gizi yang sesuai. Silakan mulai bekerja. Siapkan dulu alat dan bahannya. Kemudian praktikkan LKPD yang ada. Di bagian awal LKPD kalian tuliskan identitas kalian. Sudah? Mohon semuanya memperhatikan. Identitas ini ditulis di lembar awal. Kemudian pada lembar kedua itu kalian sudah melakukan kegiatan. Petunjuknya sudah ada di LKPD. Ya. Kemudian yang keenam kalian mengisi tabel dan menjawab analisis pertanyaan. Paham anak-anak? Paham. Jawaban analisisnya itu ada pada bagian lembar jawaban peserta didik. Oke? Silakan bekerja. Waktunya Ibu batasi 10 menit.
waktunya ya. Lakukan kerjasama dengan baik. Ini apa? Kelompok 4 bagaimana? Sudah menempelkan? Yang mana? Lakukan kerjasama dengan baik ya. Kelompok 6 sudah mulai menempelkan. Yang mana rumah? Apa namanya itu? Bagus sekali. Lalu yang kedua, lainnya sudah. Kelompok bagaimana? Sudah selesai. Itu apa? Siswa? Apa ya? Siswa juga. Nah, ini sudah. Ya. Sudah ditulis ya? Oke. Yang itu sudah tadinya sudah. Jangan yang bedanya dengan baik ya. Kelompok 4 bagaimana? Yang cowoknya tugasnya apa ini? Yang kelompok 4 sudah diskusi belum jawabannya? Sudah. Jangan ada yang lain-lain ya kelompok 4 ya.
waktunya anak-anak. Apakah ada kelompok yang sudah selesai? Sudah? Ada yang sudah selesai kelompoknya? Tangan yang mana? Kelompok 2. Terus. Ada lagi yang sudah selesai? Kelompok berapa yang sudah selesai lagi? Kelompok 3. Oke. Kelompok 4 dengan 5 sudah? Lagi sedikit. Kelompok 4 sudah selesai? Lagi sedikit. 1 bagaimana? Sudah? Oke. Waktunya tinggal 2 menit lagi ya. Sudah siap? Sudah selesai? Kelompok 4 bagaimana? Sudah? Oke. Udah sudah tangan tuh. Udah semua kelompok. Bagaimana kelompok 6? Lagi sedikit. Oke. 2 menit lagi ya, ya? Nanti kita waktunya dengan baik. Kalau sudah, nanti kumpulkan dulu, cek siapa yang presentasi ke depan, kemudian kalian presentasi bagi yang sudah siap, oke? Dikumpulkan nanti LKPD dan juga hasil pengelompokan makanan kalian. Baik, waktunya sudah habis. Sudah siap? Kelompok 6 bagaimana? Sudah? Sudah? Sudah siap belum? Sudah? Sudah selesai kelompok 6? Mana itu bicaranya? Sudah selesai? Sudah? Oke, sudah. Oke, bagus anak-anak. Waktunya juga sudah habis. Silakan kelompok yang presentasi yang sudah siap, angkat tangannya. Ayo. Angkat tangan kelompok yang sudah siap? Ya, kelompok 2 sudah senyum-senyum ya. Silakan ke depan. Silakan. Silakan ke depan. Silakan. Pangan jali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan anggota saya, IGD Adhika Rumah Pranata. Saya Gusti Madi Ada Pranata. Saya Ibu Siti Ayu Putri. Saya Nurmawati Syawini. Saya Iqbal Aditya Winata. Kami di sini akan mempresentasikan LKPJ yang kami diskusikan tadi. Pertama, kami melakukan pengelompokan makanan berdasarkan kandungan gizinya. Adapun protein yaitu tahu, telur, dan kerang. Adapun mineral yaitu susu. Dan ada lemak yaitu kulit ayam. Dan ada vitamin, ada buah apel dan buah anggur. Dan ada karbohidrat yaitu renang dan nasi. Kami juga menjawab pertanyaan yang ada di LKPD, yaitu nomor 1, kelompokkanlah bahan makanan tersebut dalam kelompok karbohidrat, protein, dan lemak. Karbohidrat contohnya kentang, nasi. Protein contohnya tahu, telur, kerang. Vitamin contohnya buah apel, buah anggur. Lemak contohnya kulit ayam. Mineral contohnya susu. Yang kedua yaitu Yang kedua adalah pertanyaan mengapa kami melakukan kegiatan ini. Kami melakukan kegiatan ini karena untuk mengetahui kandungan zat gizi pada makanan dan mengetahui jenis-jenis makanan berdasarkan kandungan zat gizi yang ada di dalamnya dengan tepat. Yang ketiga yaitu menuliskan kesimpulan hasil analisis kelompok ini. Kesimpulan yang kami dapat adalah kentang dan nasi mengandung
karbohidrat. Telur, tahu, telur, kerang mengandung protein, buah apel dan anggur mengandung vitamin, kulit ayam mengandung lemak dan susu mengandung mineral. Kami juga akan mengetahui fungsi dari zat gizi pada makanan bagi tubuh. Pertanyaan keempat, apakah kamu senang melakukan percobaan ini? Mengapa? Kami senang melakukan kegiatan ini karena kami dapat melakukan tiga kelompok bersama teman dan dapat menempel bahan makanan berdasarkan kandungan yang ada di dalamnya. Pertanyaan kelima, apa manfaat yang kamu rasakan setelah melakukan percobaan ini? Manfaat yang kami rasakan adalah kami dapat mengetahui kandungan apa saja yang terdapat di dalam bahan makanan dan dapat menjaga pola makan yang sehat. Baik, itulah yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan atau ada yang ingin bertanya? Silakan, ada pertanyaan untuk kelompok 2? Ya, dari kelompok 1, silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Jun dari perwakilan kelompok 1. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2, apa pentingnya menjaga pola makan? Terima kasih. Apa pentingnya menjaga pola makan? Baik, izin menjawab. Pentingnya menjaga pola makan adalah agar tubuh terhindar dari berbagai penyakit seperti diabetes, jantung, obesitas, kekurangan gizi, MAG, diare, dan lain-lain. Bagaimana yang lain? Dengan jawaban kelompok 2? Setuju? Setuju. Dari kelompok untuk kelompok 2. Baik, terima kasih. Kami tutup dengan Namo Santi. Om Santi 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 Om. Oh, Tepuk tangan. Bari salut. Wow, keren ya presentasi dari kelompok 2. Sudah berhasil mengidentifikasi kelompok makanan dengan benar ya. Jadi sana tadi ada kerang. Kerang itu dikatakan oleh kelompok 2 adalah protein. Bisa, sangat bisa. Ya, kandungan kerang itu yang begitu adalah protein dan mineral. Ya, jadi kerang itu kaya dengan protein dan mineral. Ya, itu kelompok 2 sudah bagus sekali. Satu kelompok lagi. Ya, silakan kelompok 3. Pangajalu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Idewa Ayu Istri Sri Mahaswari. Saya, Idewa Ayu Istri Amara dan Makati. Saya Imade Satyawe dan Nugraha. saya ikut teman teman. Saya, Dewa Ayu. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pengelompokan makanan berdasarkan kandungan gizinya. Yang pertama yaitu ada protein. Makanan yang mengandung protein yaitu daging dan tempe. Makanan yang mengandung karbohidrat yaitu jagung dan roti. Makanan yang mengandung lemak yaitu kulit ayam dan alpukat. Makanan yang mengandung mineral yaitu susu dan kerang. Makanan yang mengandung vitamin yaitu jeruk, apel, dan jambu. Kami akan menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Yang pertama, kelompokkanlah bahan makanan tersebut dalam kelompok karbohidrat, protein, dan lemak. Jagung dan roti mengandung karbohidrat, daging mengandung protein, kulit ayam dan alpukat mengandung lemak. Baik, pertanyaan yang kedua yaitu mengapa kamu melakukan kegiatan ini? Agar dapat mengetahui kandungan-kandungan yang terdapat pada makanan. Pertanyaan ketiga, tuliskan kesimpulan hasil analisis kelompokmu. Hasil analisis kelompok kami yaitu kita dapat menjaga pola makan yang sehat.
kamu senang melakukan percobaan ini? Mengapa? Senang, karena bisa mengerjakan bersama teman-teman. Pertanyaan kelima atau pertanyaan terakhir, apa manfaat yang kamu rasakan setelah melakukan percobaan ini? Kita dari mengetahui kandungan apa saja yang ada di dalam makanan tersebut. Baik, dari presentasi kami, apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang bertanya? Ya, kelompok 2 silakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Igede Andika Pranata dari kelompok 2. Ingin bertanya, mengapa kita perlu mengetahui kandungan gizi pada makanan? Baik, izin menjawab. Kita perlu mengetahui kandungan gizi pada makanan agar tubuh kita terhindar dari gizi buruk. Gimana, Len? Terus kali ya. Untuk tangan untuk kelompok. Baik, sekian yang dapat kami presentasikan. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Kami tutup dengan Parama Sandi. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Oh, bagus sekali ya. Presentasi kedua kelompok ini sudah berhasil mengelompokkan makanan dalam sertisinya dengan benar ya. Kelompok 3 mencantumkan bahwa kerang dimasukkan ke dalam mineral susu. Bagus ya. Jadi antara kelompok 2 dan 3 sama-sama betul ya. Sama-sama mengelompokkan makanan dengan tepat. Baik anak-anak, masih semangat? Masih. Silakan dikumpulkan hasil KPD-nya dan juga hasil kerjanya. Silakan perwakilan kelompoknya ke depan untuk mengumpulkan. Sudah semuanya? Baik, kembali ke tempat masing-masing, duduk dengan baik ya. Tetap fokus pada pembelajaran. Nah, kalian sudah belajar ya mengelompokkan makanan. Jadi kita akan melihat apa sebenarnya fungsi daripada makanan itu sendiri. Apa fungsi daripada makanan? Sebagai sumber energi. Bagus sekali lagi. Pertumbuhan. Lagi? Lagi sel-sel tubuh yang besar. Nah ini ya, karbohidrat itu kandungannya itu terdapat pada nasi, jagung, ketela, roti. Jadi makanan yang kalian makan jajan, snack-snack berasal dari tepung-tepungan itu mengandung karbohidrat. Jaga pola makannya. Kalau terlalu tinggi konsumsi karbohidratnya maka akan menyebabkan penyakit diabetes. Ya, kelebihan gula. Kenapa? Karena karbohidrat itu kandungannya adalah gula. Ketika kalian punya dia, lama-kelamaan akan terasa manis. Karena apa? Karena ada sifat di dalamnya yang diubah oleh enzim amilasenya menjadi glukosa. Ya, kalau terlalu banyak mengkonsumsi karbohidrat jadinya diabetes. Ya, jaga pola makan kalian. Kalau terlalu kurang, juga sama, sakit juga. Kekurangan gizi, usung lapar. Ya, itu ya. Berikutnya, nah buah-buahan itu banyak mengandung vitamin, mineral juga. Ya. Contohnya seperti pisang. Pisang juga kaya dengan magnesium. Ya. Nah ini protein, itu daging, ikan, telur, kerang juga. Supaya dengan mineral.
kesimpulan kegiatan LKPD kalian. Angkat tangannya. Siapa yang bisa menyimpulkan kegiatannya? Ya, kelompok 4. Bagus sekali. Silakan berdiri. Perkenalkan, nama saya Hendri Pratama Rimafila dari perwakilan kelompok 4. Dengan mengelompokkan makanan, kita dapat memahami kandungan zat gizi pada makanan, fungsi dari zat gizi pada makanan bagi tubuh, dapat menjaga pola makan yang sehat. Wow, bagus sekali. Beri tepuk tangan. Kita makan makanan sesuai dengan kandungan gizinya, kemudian kita bisa nantinya menjaga pola makan agar terhindar dari penyakit. Anak-anak, pembelajaran kita sudah berakhir. Namun sebelumnya mari kita membuat kesimpulan pembelajaran pada siang hari ini. Ya, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita dari awal pembelajaran tadi sampai sekarang? Angkat tangannya. Dari kelompok ya 2. Silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Roma Wijayana. Jadi kesimpulan pelajaran hari ini yaitu kita dapat mengetahui fungsi makanan untuk tubuh kita. Oke, silakan duduk. Beri kelas dulu. Yang lain? Ya, dari kelompok 3. Silakan. Perkenalkan, nama saya Ibu Rizky Amanda Nurpati, perwakilan dari kelompok 3. Kesimpulan dari akhir pembelajaran ini yaitu kita dapat tahu menjaga pola makan yang sehat untuk mencegah penyakit. Sudah? Sekali ya, beri aplaus untuk kelompok 3. Ada lagi yang bisa menunjukkan? Giliran ke kelompok 6. Giliran ke kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Putu Widi Prasetya. Kesimpulan dari akhir pembelajaran kali ini ialah kita dapat menganalisis penyebab permasalahan kasus kekurangan gizi atau gizi buruk. Jangan duduk. Hal yang kita dapat dalam pelajaran pada siang hari ini yaitu kita mengetahui kandungan gizi daripada makanan, dapat mengelompokkan makanan dengan tepat sesuai dengan kandungan gizinya. Tujuannya apa? Agar kita bisa mengatur pola makan. Pola makan bagaimana yang diharapkan? Ada yang tahu? Pola makan yang sehat dan Pola makan yang sehat itu seperti apa? Angkat tangannya, gampur. Ayo, angkat tangannya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Guru dari perwakilan kelompok 4. Makanan yang atau pola makan yang sehat adalah pola makan yang seperti 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna. Bagus sekali. Beri aplaus. Makanan 4 sehat 5 sempurna. Kandungannya apa saja? Terdiri dari apa aja? Silakan. Yang pertama dulu, satu aja. Karbohidrat. Contohnya apa? Nasi. Lemak. Contohnya kulit ayam. Contohnya ikan. Bagus sekali. Apalagi protein sudah, karbohidrat sudah, lemak sudah. Vitamin contohnya apa? Buah-buahan. Buah-buahan. Bagus sekali. Ya, apa? Mineral. Dari mana dapatnya? Susu. Kalian minum susu? Siapa yang minum susu? Saya. Wah, bagus sekali. Ya, susu itu kandungan mineralnya tinggi yang dibutuhkan oleh tubuh kalian. Supaya apa? Kuat. Giginya sehat, tulangnya kuat. Paham anak-anak? Ada pertanyaan? Tidak. Oke, kalian sudah paham ya? Mari kita merefleksi diri. Bagaimana perasaan kalian mengikuti kegiatan hari ini? Silakan dong satu orang jawab. Bagaimana perasaannya biar nggak rame-rame jawabannya. Ya, dari kelompok 3. Wow, kelompok 3 hari ini borong ini ya, borong apa? Nggak tahu jawaban. Oke. Baik, perkenalkan, nama saya Dewa Yusuf Maswari. Izin menjawab. Perasaan kami yaitu sangat senang bisa
belajar tentang pengkelompokan makanan. Wow. Apakah semuanya senang? Senang. Oke, lagi satu orang. Kegiatan apa yang disukai? Angkat tangannya. Satu orang dong jawab. Kegiatan apa yang paling disukai? Ya, silakan. Kelompok 3 lagi. Wow. Sebelum menjawab pertanyaannya, dipersilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya. Perkenalkan, nama saya Dewa Joyo Piantari dari kelompok 3. Kegiatan yang saya sukai dari kegiatan ini yaitu kerja kelompok, karena saya dan teman-teman dapat mengeluarkan pendapat dan menerima saling menerima pendapat dengan baik, dapat berkomunikasi dengan baik dengan teman, dapat banyak ilmu, saling memberi ilmu kepada teman-teman. Ya, dari saya terima kasih. Wow. Tepuk salutnya, Bang. Mari salut. Oke, kelompok yang hari ini sangat aktif, menjawabnya juga luar biasa. Jawabannya adalah kelompok 3. Sebelumnya kelompok 2. Sekarang kelompok 2-nya juara 2. Tidak apa-apa, tingkatkan lagi kemampuan kalian, tingkatkan lagi keterampilan kalian pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian, kegiatan yang paling sulit apa? Ada nggak yang sulit? Nah? Tidak ada. Sudah belajar dari kemarin-kemarin, sudah terbiasa ya? Berarti kalian sudah mampu menganalisis masalah? Sudah. Oke. Tujuan dari menganalisis masalah adalah mengukur kemampuan berkritis kalian. Jadi kalau kalian menghadapi suatu masalah, kalian bisa berpikiran kritis, menyelesaikannya dengan baik. Yang terakhir adalah sikap apa yang kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari setelah belajar. Silakan. Sikap apa? Ya. Berdiri. Baik, ini saya sanggup jawab. Sebelumnya, perkenalkan saya Ibu Anjadati dari kelompok 5. Sikap yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu menjaga pola bagi tubuh kita. Ya. Good, ya. Menjaga pola makan. Anak-anak, untuk mengukur kemampuan kalian dalam pembelajaran hari ini, silakan kalian kerjakan post-testnya, ya, yang ibu kirimkan melalui WA grupnya. Silakan dikerjakan. Kerjakan selama 5 menit untuk mengukur kemampuan akhir kalian setelah pembelajaran ini. Diharapkan kemampuan penjawab post-testnya jauh meningkat dibandingkan pretest yang tadi. 5 menit dari sekarang silakan kerja sendiri-sendiri, jangan ada yang kerja sama. Sudah selesai semuanya? Sudah? Silakan? Sudah selesai? Sudah. Oke, bagus sekali, cepat sekali ya sudah mengerjakannya dengan. Semoga hasilnya bagus ya. Ya. Oke. Amin. Anak-anak, pembelajaran sudah berakhir. Nah, untuk pertemuan berikutnya, kalian akan belajar tentang menguji kandungan zat pada makanan, kandungan karbohidrat, protein, juga lemak. Dan itu semuanya ada di LKPD. LKPD, materi ajar, penilaian akan ibu kirimkan melalui Google Classroom kalian. Jadi tolong cermati di Google Classroom-nya. Paham? Next, ini adalah saatnya kalian peregangan. Sudah mulai jenuh kan? Oke. Sudah mulai berakhir juga. Sudah gendong semuanya. Ambil posisi yang
kalian ini, Ibu akan merefleksi diri yang memperbaiki pembelajaran kita pada hari ini ke depannya agar lebih baik. Sudah? Nanti kalian kirimkan kembali ke Google Classroom-nya. Paham anak-anak? Paham. Next. Kita sudah berakhir, maka salam penutupnya kita mulai. Pada sana. Para pesanti. Om Santi, 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 Om. Lanjut pada doa anak. Silakan wakil ketua kelasnya. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepada kepercayaan masing-masing. Berdoa tempat doa. Doa. Anak-anak, terima kasih banyak. Pembelajaran sudah berjalan dengan lancar. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih. Bila mana ada salah kata dari Ibu minta maaf pada kalian. Dan akhir kata kembali, kalian silakan pulang ke rumah masing-masing ya, karena ini adalah jam terakhir. Kalian pulang ke rumah masing-masing dengan selamat. Doa Ibu semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Sampai jumpa pada pertemuan